رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Baik, Pak Dharma, ini langsung saja ya. Jadi memang berkenaan dengan perjalanan hukum di tahun 2022 kemarin ini, kita menjumpai banyak sekali ketimpangan atau berat sebelah dari berbagai macam peristiwa atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Dan kemudian juga kita jumpai banyak sekali peristiwa-peristiwa yang secara proses hukum ini belum atau tidak kunjung usai. Misalnya kasus Kanjuruhan, kemudian pembenjaraan aktivis dakwah, kemudian berkenaan dengan kriminalisasi kebebasan berpendapat berkaitan dengan UU ITE, perkawinan atau pernikahan beda agama, dan juga peristiwa-peristiwa lainnya. Nah, menurut Pak Dharma, bagaimana hikmah yang dapat diambil dari perjalanan tahun 2022 ini, kemudian pandangan selanjutnya, dan kemudian sikap kita? Ya, silakan. Baik, terima kasih host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperhatikan perkembangan dan jalannya kehidupan di bangsa ini, khususnya di sepanjang tahun 2022, ada beberapa catatan penting yang harus disampaikan dari sudut pandang hukum, baik dari segi ide, konsep, maupun aspek penerapannya. Sejarah sosial Indonesia pada saat ini masih harus ditulis orang, apalagi sejarah sosial hukum Indonesia yang akan menjelaskan mengenai hubungan antara hukum dan masyarakatnya dalam perkembangan sejarah. Oleh karena itu, apa yang akan saya uraikan berikut itu merupakan suatu pembicaraan mengenai hukum dan perubahan sosial kaitannya dengan sejarah masyarakat bersangkutan. Nah, sebenarnya ada macam-macam hukum yang berlaku di Indonesia. Namun ada beberapa catatan penting saja yang dapat dengan mudah dicermati oleh berbagai kalangan hingga di penghujung tahun 2022 ini. Yaitu yang pertama tentang hukum pidana. Bahwa tahun 2022 tercatat cukup banyak kasus penistaan agama misalkan. Mulai dari kasus pelecehan kitab suci Al-Quran, penghinaan terhadap Rasulullah SAW, dan simbol-simbol serta ajarannya. Sedangkan para pelaku penista agama masih mudah bersuara dan mereka mengatasnamakan kebebasan. Di tahun 2022 juga tercatat adanya KUHP yang disahkan belakangan ini yang memuat ketentuan yang berpotensi digunakan secara semena-mena untuk membatasi hak kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi. Artinya sejak disahkan KUHP terbaru, selain dari tadi disebutkan ya Undang-Undang ITE yang pada awalnya ditujukan untuk mengatasi berbagai masalah di dunia digital seperti hoax, cybercrime, dan sebagainya. Namun dalam implementasinya, Undang-Undang ITE justru beberapa kali digunakan sebagai instrumen kriminalisasi bagi kelompok tertentu. Hingga kini jumlah korban kriminalisasi Undang-Undang ITE tidak terhitung banyaknya. Korban dari kriminalisasi Undang-Undang ITE pun bermacam-macam. Bukan hanya pasal ITE saja. Begitu juga pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan pidana yang menyebarkan kebohongan yang sering menjadi kendala atas kebebasan menyampaikan pendapat. Maka apalagi dengan disahkannya KUHP yang baru, peluang kriminalisasi melalui pasal karet lebih banyak terjadi sebab penafsiran dari pemegang kekuasaan untuk memproses perbuatan seseorang yang substansinya sebenarnya bukan merupakan kejahatan atau kriminal. Namun apabila secara hukum positif berdasarkan asas legalitas adanya peraturan yang memayungi perbuatan seseorang, maka menjadi seolah-olah perbuatan jahat. Yang kedua ada hukum agraria atau pertanahan.
bahwa perlu diketahui sampai di penghujung tahun 2022 tercatat semakin marak terjadi kasus yang berhubungan dengan kepemilikan objek tidak bergerak seperti sebidang tanah dan atau berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yaitu hilangnya kepemilikan dengan modus-modus tertentu yang secara hukum memang sangat memungkinkan untuk itu, berlindung di balik akta-akta dengan label otentik atau legal draft tertentu. Seseorang bisa benar-benar kehilangan kepemilikan atas objek tidak bergerak miliknya hanya karena suatu perbuatan semula, itu hutang piutang misalkan. Hal ini masih sangat berpotensi terjadi, bahkan akan semakin marak terjadi manakala sistem hukum yang digunakan saat ini memang menyediakan panel atau jalan untuk itu. Kemudian yang ketiga ada hukum perdata, privat reh, sampai dengan penghujung tahun 2022 tidak terjadi tren penurunan yang signifikan terhadap persoalan seperti akal saksiyah, hukum keluarga, khususnya tentang angka perceraian yang kian tinggi. Hal ini diikuti dengan meningkatnya pemahaman tentang hukum pernikahan, ini yang sederhana. Sehingga hal yang seharusnya bersifat dasar seperti hak dan kewajiban, itu saja bisa sangat diabaikan, seolah-olah tidak begitu penting. Sehingga mudah sekali memicu pertengkaran antara suami dan istri yang singkatnya berujung pada perceraian. Ini sederhana, tapi hal ini tidak terlepas juga dari berbagai faktor yang diantaranya, nah ini perlu kita cermati, tidak adanya suatu pranata atau lembaga atau institusi yang bertanggung jawab atas kesiapan seorang manusia mengemban kehidupan. Adapun pendidikan yang ada tidak mempersiapkan sebenarnya untuk menghadapi kehidupan ya secara real, melainkan masih berbasis pada capaian angka-angka tertentu melalui penilaian-penilaian pada sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Problematika lain dalam hukum perdata juga masih berkutat tentang standar usia dewasa pada Berkeley Vetbook atau KUH Perdata, yaitu usia 21 tahun, di mana usia 21 tahun menjadi acuan seolah usia 21 tahun adalah usia kecakapan seseorang secara hukum perdata yang berimplikasi pada standar penentuan kematangan dalam pemberlakuan fungsi hukum privat. Ini membawa masalah yang besar belakangan ini. Ada juga problematika hukum perdata yang masih terjadi tentang hukum waris misalkan, yang masih terjadi manipulasi-manipulasi fakta. Juga misalkan hukum tentang hibah yang melampaui legitimasi porsi atau bagian porsi hibah. Itu banyak sekali masyarakat yang tidak paham. Di sepanjang tahun 2022 tercatat pula di beberapa daerah lembaga atau badan peradilan ada juga yang mengabulkan permohonan pernikahan beda agama. Jika merujuk pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 pada pasal 2 ayat 1, dia berbunyi bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Dari pasal ini sebenarnya sudah sangat jelas terdapat frasa menurut hukum masing-masing agama. Sehingga ketika agama Islam misalnya melarang menikah dengan orang yang beda agama, maka ketika itu ketika dipaksakan menjadi tidak sah. Ketentuan pasal itu diperkuat dengan fakta MUI yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama haram dan tidak sah. Hal itu juga dimuat dalam fatwa MUI nomor 4 di Munas MUI tahun 2005 tentang perkawinan beda agama. Problem yang lain adalah tentang hukum administrasi negara, misalnya dari pidana kemudian perdata sekarang hukum administrasi. Di tahun 2022 masih terjadi problematika klasik. Nah ini dia, klasik sebenarnya. Perusahaan yang ingin menjual minuman beralkohol harus memiliki surat izin tempat usaha penjualan minuman beralkohol atau situ MB, dan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol SIUP MB, agar legalitas usahanya diakui oleh pemerintah. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka usaha tersebut dapat dikenakan sanksi oleh instansi terkait.
Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2013 mengatur minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam 3 golongan. Golongan yang A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol di atas 1% sampai 5%. Kemudian ada juga golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 5% sampai 20%. Kemudian ada juga golongan C, itu minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 20% sampai 55%. Nah, agama adalah pedoman hidup manusia. Kita semua tahu itu. Dengan agama, manusia bisa diatur secara baik. Sebab melalui pengajaran agama, tertanamkan doktrin-doktrin, dogma normatif yang mengatur ketertiban dan kesejahteraan hidup manusia. Lah, dengan menerapkan nilai-nilai agama, sebenarnya manusia itu bisa hidup rukun, tentram, tenang, nyaman, dan membawa pada kehidupan yang baik tentunya. Bahwa problematika hukum administrasi masih tetap ada karena eksistensi peraturan mengenai misalkan tadi minuman beralkohol, ini tentang domainnya perizinan. Miras atau komer saat ini sejatinya sebenarnya telah mewabah di masyarakat dan telah timbul dampak buruknya secara nyata. Ada yang putus sekolah, ada yang jadi tahanan di lembaga pemasyarakatan, di penjara. Ada pula yang mati mendadak karena miras, seperti kayak kena oplosan. Menjadi sebab terjadinya tindak pidana sudah bukan hal yang mengejutkan lagi, malahan. Kejahatan ras, kejahatan kekerasan dari miras itu banyak. Fakta bahwa miras atau komer diharamkan 6 agama, akan tetapi masih diakui di Indonesia. Satu-satunya agama yang menghalalkan alkohol dan miras adalah agama uang atau the religion of money. Hal ini tidak lain adalah karena motif bisnis alkohol yang masih dipandang sebagai ladang basah, yang dipandang perlu harus diakomodir dengan hukum administrasi dengan perizinannya. Kemudian ada juga itu catatan penting yang bisa disampaikan di penghujung tahun 2022 ini. Sebenarnya ada begitu banyak persoalan lain di negeri ini dari sudut pandang hukum yang tidak kalah pentingnya dan bersifat klasik. Misalnya praktek suap menyuap atau riswah, kemudian praktek riba yang berujung pada kerusakan pada sistem tatanan masyarakat, mulai dari skala keluarga hingga berdampak pada harta benda perorangan maupun badan hukum. Itu sudah banyak sekali kasusnya. Yang apabila disebutkan satu persatu tidak akan cukup disampaikan pada sesi ini. Akan tetapi pada pokoknya hingga tahun 2022 ini berakhir, nyata kerusakan demi kerusakan masih terjadi dan saya menduga juga masih akan terjadi sebab sistem hukum yang berbasis pada kehendak manusia, dalam kata lain supremasi hukum yang dimaksud dalam konteks demokrasi yang secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, demos dan krasia atau rakyat dan hukum, yang bagi pengusungnya demokrasi merupakan pemerintahan rakyat, ya kan? Artinya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat katanya. Dan rakyat merupakan pemegang kekuasaan mutlak. Nah, hal ini sebenarnya telah jelas kontradiktif, bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana dalam Al-Qur'an. Kita bisa melihat dalam surat Al-An'am ayat 57 yang pada pokoknya artinya menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dan juga ada ayat yang lain dalam Al-Qur'an yang sudah jelas pertentangannya antara kedaulatan pembuatan hukum di tangan rakyat atau Allah. Demikianlah hukum dipandang berdiri di atas 3 pilar katanya, yaitu ada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Sedangkan kalau kita ngomong soal keadilan dalam konteks hukum sampai dengan saat ini juga masih bertentangan juga dengan dalil dalam Al-Qur'an, bagaimana dalam surat At-Tin ayat 8 yang pada pokoknya berbunyi, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya. Sedangkan Anda juga perlu tahu ungkapan Van Hatum
vooropblijft staan dat de wet is de in haar tekst uitgeruchte wil de wetgevers hiermee is erkend dat de wil van de wetgever even uiterst belangrijk factor is bij elke wetsuitleg. Artinya adalah yang terpenting adalah bahwa undang-undang itu sendiri sebenarnya, ini menurut Penhatum, adalah kehendak pembentuk undang-undang seperti yang telah dinyatakan dalam rumusan undang-undang yang bersangkutan. Dengan demikian, Hokrat Belanda pada saat itu telah mengakui bahwa kehendak pembentuk undang-undang itu sebenarnya merupakan faktor terpenting dalam penafsiran undang-undang. Maka berdasarkan apa yang telah saya uraikan, dapat diambil satu kesimpulan bahwa konteks hukum masih membawa berbagai macam problematika di kemudian hari, tidak hanya sampai tahun 2022 saya kira, akan tetapi di tahun-tahun berikutnya, sepanjang hukum masih ditafsirkan menurut apa yang dikehendaki manusia melalui sistem demokrasinya, di mana membuat hukum masih didasarkan pada kehendak suara manusia terbanyak. Demikianlah refleksi akhir tahun 2022 dari sudut pandang hukum secara praktis. Semoga mudah untuk diikuti, dipahami, selanjutnya akan memberikan inspirasi juga bagi para pemirsa, para pendengar, dan para pencari keadilan yang masih memiliki kepedulian terhadap umat untuk memperbaiki bersama-sama keadaan yang hingga saat ini masih dan semakin mengalami kemerosotan dan semakin terjadi kerusakan. Demikian host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Pak Satya Dharma SHM Hum yang telah memaparkan pada kita semua berkenaan dengan bagaimana hukum-hukum yang diterapkan di dunia kita saat ini, khususnya di negeri kita sepanjang tahun 2022 kemarin. Memang kita melihat beberapa indikasi yang terjadi dari penerapan kebijakan-kebijakan tersebut, penetapan hasil keputusan tersebut memiliki tujuan-tujuan yang itu ingin diraih oleh orang-orang yang memiliki wewenang dari penegakan hukum tersebut. Dan memang hasil dari menegakkan hukum yang memang lahir dari manusia itu tadi memang menghasilkan berbagai macam kerusakan di tengah-tengah masyarakat kita saat ini, dan sudah saatnya kita kembali pada Islam. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير